Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Lintas agama. Sesungguhnya benang merahnya agama itu sama. Ada di jalur yang sama, di lintasan yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Karena eranya pun berbeda. Bagi saya, seluruh agama apapun namanya, tidak satupun yang salah. Tidak ada agama apapun yang salah. Makanya, saya menyadari betul bahwa seluruh agama itu benar di dalam kebenarannya. Karena saya meyakini seluruh agama itu benar, maka saya tidak bisa menyalahkan. Sama sekali tidak bisa. Karena saya tahu betul, sadar betul akan hal itu, bahwa seluruh agama itu benar. Bagaimana saya bisa menyalahkan? Orang itu benar. Apapun agamanya. Kenapa saya katakan seluruh agama itu benar? Seluruh agama itu memuja yang bernama Tuhan. Berjalan di jalannya Tuhan. Dan ingin bertemu atau untuk bertemu dan bersama Tuhannya. Coba kita renungkan. Kalau kita semua orang atau manusia yang beragama menyadari akan hal itu, lalu apa gunanya kita menyalahkan orang lain? Bukankah itu hal yang sia-sia? Orang kita sama-sama di jalan Tuhan. Kita sama-sama menuju kepada Tuhan. Kita sama-sama mengharap ridhonya Tuhan. Kan intinya itu. Inti dari seluruh agama kan itu. Kalau kita di inti yang sama, berarti kita di dalam jalan yang sama. Di dalam perjalanan yang sama. Kalau kita di dalam perjalanan yang sama, untuk apa kita menyalahkan orang lain? Kan tidak ada gunanya. Benar menurut kita, belum tentu benar menurut
agama lain. Benar menurut agama lain, belum tentu benar menurut agama kita. Ini yang menjadi penghalang, karena kita belum sadar kalau kita satu tujuan dengan cara yang berbeda-beda. Bukankah perbedaan itu sudah diciptakan oleh Sang Tuhan itu sendiri? Bisa tidak kita menerima perbedaan tersebut? Hanya itu. Tidak sulit, tidak rumit. Dengan pengertian keilmuan yang berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda-beda. Bukankah tidak jarang di dalam satu kelompok agama pun ada perbedaan? Mari kita merenung di sini. Di dalam satu kelompok agama saja masih banyak perdebatan. Karena ada yang berbeda. Karena kita belum bisa menerima perbedaan tersebut. Padahal perbedaan itu adalah rahmat, pemberian Tuhan. Kalau memang semua itu pemberian Tuhan, sama-sama pemberian Tuhan, untuk apa sih kita perdebatkan? Tidak ada gunanya. Kenapa saya sebutkan tidak ada gunanya? Karena yang berebut, ketika kita berebut, itu adalah memperebutkan ego kita masing-masing. Dengan pamrih kita masing-masing. Coba renungkan. Pasti dengan ego dan pamrih kita masing-masing. Dan yang tahu kita sendiri yang sedang berebut. Saya lebih baik tidak disebutkan saya tidak beragama. A, B, C, D dan seterusnya. Karena saya menyadari saya ada di antara saudara dan saudariku semua. Apapun agama saudara dan saudariku yang sekarang sedang diyakini. Saya tidak akan berkelompok. Saya tidak akan menyatakan berkelompok dengan golongan manapun. Bagi saya apapun agama saudara dan saudariku, saya yakini itu benar. Itu kebenaran yang sedang ditempuh oleh saudara dan saudariku. Ketika kita ingin bertemu dengan apa yang kita cari, dengan apa yang kita rindukan selama ini, yang kita sebut Tuhan, janganlah berkelompok.
Dalam kata lain, jangan fanatik. Ketika kita masih fanatik, pasti terselip di dalam otak kita menganggap itu salah. Ketika kita menganggap itu salah, sedangkan itu adalah menuju kepada Tuhan juga, sadar atau tidak, kita menyalahkan Tuhan itu sendiri. Coba renungkan. Bagi saya, Islam adalah agamaku, Hindu agamaku, Buddha agamaku, Nasrani agamaku, Konghucu agamaku, dan seluruh agama yang ada di dunia ini. Itu agamaku. Itu saudara dan saudariku. Lalu, berarti tidak punya pendirian? Tidak. Justru itulah pendirian saya. Percuma saya mengaku beragama, tapi perilaku saya, perbuatan saya tidak seiring dan selaras dengan agama yang saya yakini benar tersebut. Padahal tak satu pun agama yang mengajarkan kejahatan. Tak satu pun agama yang memerintahkan atau mengajarkan untuk melanggar hukum. Bukankah ini semua benar? Bukankah ini kebenaran? Tapi tak jarang kita yang mengaku beragama kekeh, inilah agamaku yang paling benar. Melanggar hukum menjadi hobi. Dilarang korupsi, malah korupsi. Dilarang berzina, malah berzina. Dilarang maling, malah maling. Malah menjadi bapak moyangnya maling. Ada orang-orang yang beragama seperti itu? Coba kita renungkan sendiri. Masih adakah orang-orang yang beragama dan berperilaku seperti itu? Semoga saja sudah tidak ada. Andaikan kita semua yang beragama ini sadar akan diri, akan tujuan dari agama kita tersebut. Kedamaian, ketentraman bagi kita semua umat manusia itu nyata. Terkadang kita ini mati-matian menganggap agamaku yang paling benar.
Tapi di belakang layar, menginjak-injak agama tersebut, agama kita yang paling benar tersebut, disadari atau tidak, kita berkhianat kepada agama kita sendiri. Agamaku yang paling benar, yang paling inilah, paling itulah. Tapi pikiran kita masih kotor, hati kita masih kotor, batin kita masih kotor, dan syahwat kita masih kotor. Itulah para pengkhianat agama. Karena tidak selaras dengan agama yang memang benar, yang sebenarnya adalah benar. Perilaku kita para pemeluk agama itu yang belum benar sebenarnya. Bukan agama, apapun agamanya. Karena banyaknya para manusia beragama yang berkhianat pada agamanya, inilah dampaknya. Alam itu murka. Alam punya bahasa dan cara sendiri untuk menyampaikan kebenaran. Ketika kebenaran sudah disampaikan oleh banyak wujud manusia yang beragama, tapi perilaku dan perbuatan para manusia tersebut tidak selaras dengan agamanya, maka alam punya cara sendiri untuk menentukan sikap kebenarannya. Terima kasih Tuhan. Kalau kita benar-benar beragama dan sadar akan agama kita, hentikanlah mulai dari diri kita. Mari kita menghentikan itu. Menghentikan menyalahkan orang lain. Menghentikan berprasangka buruk kepada orang lain.
berprasangka buruk kepada agama atau kepercayaan orang lain yang tidak sama dengan kita. Karena mereka semua adalah teman seperjalanan kita. Teman seperjalanan menuju kepada Tuhan. Dengan warna baju yang berbeda-beda. Dengan seragam yang berbeda-beda. Sadari itu, saudara dan saudariku. Bukankah menjadi indah ketika kita berjalan selaras karena kita satu tujuan dengan warna baju yang berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda-beda. Indah ketika kita bersama di dalam perbedaan. Karena perbedaan, intinya perbedaan adalah anugerah. Orang itu anugerah. Kita tidak bisa menerima anugerah tersebut. Kan unik. Indahnya ketika kita yang berbeda agama ini, yang berbeda suku bangsa ini, yang berbeda warna kulit ini, kita berjabat tangan, kita berpelukan, kita sama-sama menuju kepada Tuhan. Intinya berarti kalau kita sama-sama menuju ke satu titik yang bernama Tuhan, selesai. Semua kontroversi itu harusnya selesai. Tidak ada lagi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ini bahan renungan buat kita semua untuk menyadarkan diri kita, dimulai dari diri kita masing-masing, untuk tidak selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan perbedaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, dan salam semua untuk saudara dan saudariku dimanapun berada.